Bagi Anda yang punya keturunan penyakit jantung, atau yang merasa, wah kayaknya ada genetik penyakit jantung dalam keluarga nih, Anda harus bisa cegah dari awal sebelum terlanjur. Simak sampai habis ya. Saya Dr. Vito Damai, selama 22 tahun saya belajar kedokteran, saya menyadari bahwa memang ada faktor genetik dalam hampir setiap penyakit. Karena itu ada kecenderungan, orang yang merokoknya sedikit, kok bisa cepat penyakit jantung? Ada yang merokoknya banyak, oh ternyata sehat-sehat aja, baik-baik aja dia. Nah memang karena ada faktor genetik yang berperan dalamnya. Tapi ada juga faktor yang lain, yaitu faktor lingkungan dan juga pola hidup. Jadi seseorang yang punya faktor risiko keturunan genetika penyakit jantung, dia masih punya kesempatan untuk mencegah hal tersebut. Kenapa bisa demikian dan gimana caranya? Yang pertama, ada yang namanya familiar hypercholesterolemia. Ada yang tahu bahwa kalau orang yang sehat, muda, kok kolesterolnya tinggi terus. Ini faktor risiko penyakit jantung yang banyak orang sekarang nggak sadar, atau mungkin mereka merasa bahwa jangan tuh, itu cuman bercanda aja itu. Atau mereka bilang itu cuman orang aja berkonspirasi. Sebenarnya nggak juga, karena Anda harus tahu banyak penelitian mengenai hal tersebut. Orang yang kolesterol jahatnya tinggi, atau LDL-nya tinggi, memang faktor risiko untuk terjadi penyempitan pembuluh darah jantung. Jadi bukan hanya trigliserid saja, bukan hanya kalau HDL rendah saja. LDL tinggi juga sama. Dia punya faktor risiko menjadi plak pembuluh darah jantung. Jadi karena itu, orang yang dari awal, dari lahir, dia punya kecenderungan LDL tinggi, dia harus cegah dari awal. Nggak boleh obesitas, lingkar pinggang nggak boleh tinggi, boleh jaga dengan cara makan fiber yang banyak. Kalau makan protein dia boleh makan, tapi dia jaga supaya jangan sampai harus digoreng, kalau bisa direbus dan juga dipanggang. Dibikinlah jangan sampai di deep fried atau digoreng dengan minyak yang dalam. Ini mengurangi terjadinya inflamasi karena oxidize dari LDL itu sendiri dan menyebabkan plak di pembuluh darahnya. Nah, kenapa orang anggap ini enteng? Ya karena mereka nggak ada rasanya. LDL tinggi itu nggak ada rasanya. Orang kolesterol jahat tinggi nggak ada rasanya. Tapi kalau orang bilang bahwa, wah ini kayaknya kolesterol mulai tinggi nih. Nah mereka suka bilang, kan nggak apa-apa kolesterol dibutuhkan tubuh. Benar dibutuhkan tubuh. Tapi kolesterol yang jadi jahat, kolesterol oxidize ini pangkal terjadinya serangan jantung di kemudian hari. Jadi karena itu kita harus bedakan. Bukan nggak boleh makan daging boleh. Tapi kita harus ingat bagaimana mengolahnya, ya supaya tahu juga orang kalau obesitas, kegemukan itu juga mungkin selain LDL tinggi, mungkin yang lain juga tinggi, mungkin gula juga tinggi, tensi juga tinggi, jadi sama-sama. Bukan berarti kita turunin gula terus LDL tinggi, nggak apa-apa gitu ya, nggak juga. Kadang-kadang saya melihat ini ada oknum yang suka sekali ngomong mengenai LDL kolesterol tuh nggak apa-apa. Ini karena dia punya suplemen yang bisa menurunkan kadar gula misalnya, tapi nggak bisa nurunin LDL, jadi dia ngomong aja begitu ya, misalnya demikian. Atau dia punya bagaimana jasa untuk menurunkan berat badan, tapi LDL nggak turun-turun, makanya dia bilang udah nggak apa-apa gitu. Sebenarnya itu nggak boleh begitu. Jadi kita harus belajar untuk memberitahu kepada masyarakat apa yang benar supaya masyarakat ini terinfo dan juga teredukasi. Kita mau masyarakat menjadi sehat dan juga nggak setengah-setengah sehatnya. Jadi semuanya harus kita cegah. Jadi seseorang yang punya bakat atau genetika atau keturunan penyakit jantung, tapi dia melakukan pola hidup sehat, dia tidak pernah punya faktor risiko. Sebenarnya ini mirip seperti orang yang punya bakat, tidak pernah dilatih, tidak akan jadi profesional. Seorang yang jago sekali main bola tapi tidak pernah masuk sekolah sepak bola, tidak akan menjadi pemain sepak bola atau atlet profesional. Sama seperti seorang yang punya bakat penyakit jantung tapi dia hidup sehat, tidak pernah merokok, dia jaga gula darah nggak pernah tinggi, dia tidak punya faktor risiko penyakit jantung, tidak akan jadi penyakit jantung. Dia tetap menjaga supaya tidak ada pemicunya. Jadi sebenarnya masih ada kesempatan. Seorang yang hidup sehat, walaupun dia punya faktor keturunan penyakit jantung, tidak akan jadi penyakit jantung sumbatan atau serangan jantung. Ini lain dengan jantung bawaan. Lain ceritanya. Kalau orang yang jantung bawaan sudah punya masalah katup jantung dari lahir. Kalau ini kan enggak. Dia cuma punya kecenderungan. Kalau misalkan ada genetika, ada pemicu, jadi serangan jantung di kemudian hari. Tapi kalau tidak ada faktor risikonya, walaupun dia punya faktor genetika, dia pola hidup sehat, ya nggak apa-apa. Tetap aja dia akan tetap sehat terus. Secara jantung tidak akan membuat plak atau tidak akan jadi serangan jantung. Jadi kalau orang yang punya faktor atau keturunan, orang tuanya, mungkin orang tua kandungnya punya hipertensi dan juga punya penyakit jantung, tapi dia bisa menjaga dengan cara ya dia tetap menjaga laki-laki di bawah 90 cm lingkar pinggangnya, perempuan di bawah 80 cm, gula darah puasa di bawah 126, tekanan darah selalu di bawah 120/80, LDL kolesterol selalu di bawah 100. Harusnya baik-baik aja. Dengan dia tidak punya diabetes, tidak punya dislipidemia, tidak punya obesitas, harusnya dia dalam keadaan normal dan baik. Penting untuk olahraga secara rutin, membangun kekuatan otot, supaya otot ini
tetap menopang badannya untuk bisa olahraga hingga usia lanjut. Jadi untuk bisa menjaga bagi orang yang punya keturunan penyakit jantung, dia bisa supaya tidak sampai kena penyakit jantung, ada hal yang penting. Satu, yang pertama, cukup tidur. Yang kedua, tahu cara relaksasi dari stres. Yang ketiga, jaga lingkar pinggang, laki-laki di bawah 90, perempuan di bawah 80. Lalu ingat, untuk olahraga 30 menit sehari, olahraga aerobik, bisa jogging, jalan kaki, bisa berenang, sepeda, latih kekuatan otot. Dan yang berikutnya, check up. Lihat faktor risiko. Apa aja yang perlu di check up? Darah lengkap, ureum kreatinin, SGOT, SGPT, periksa profil lipid puasa, gula darah puasa, 2 jam PP, dan juga ingat HbA1c. Periksa ini sesuai dengan kondisi Anda. Anda cek EKG, foto ronsen toraks. Kalau perlu, Anda bisa cek stress test untuk memeriksa apakah memang ada potensi terjadi serangan jantung. Pada orang-orang yang punya kecenderungan diabetes harus lebih hati-hati. Jangan tunggu sampai terjadi diabetes. Kalau bisa, jangan sampai terjadi pre-diabetes juga. Gula darah puasa kalau bisa di bawah 110 atau di bawah 100. Nggak usah kerendahan, bahaya juga. Tapi dalam batas ideal dan normal. Jadi jangan tunggu sampai nunggu diabetes. Diabetes itu 126 gula darah puasanya. Tapi kita harus di bawah itu. Harus di bawah 100 gula darah puasanya. Supaya tidak sampai keburu pre-diabetes. Jangan kasih kendor. Olahraga, jaga makan, hindari makan manis-manis, gula-gula. Ingat, tidur cukup. Jadi tenang aja bagi Anda yang punya atau merasa punya faktor risiko penyakit jantung, pola hidup sehat, check up. Jangan sampai Anda kelolosan. Anda mau tanya apa aja, tulis kolom komen ya. Anda subscribe supaya Anda selalu update dengan kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ingat, jantung Anda cuma satu.